Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Polemik masalah sholat berjamaah di masjid ataupun di rumah. Ini merupakan keluhan-keluhan yang dirasakan oleh kaum mukmin, terutama yang sering sholat berjamaah di masjid. Mereka ngotot untuk sholat berjamaah di tengah wabah yang melanda negeri ini. Ada yang sholat di rumah, akan tapi merasa bahwasanya ada beban saat dia sholat di rumah karena meninggalkan masjid. Ada juga yang bersedih hati karena di masjid kosong dan lain sebagainya. Ini merupakan keluhan-keluhan yang disebabkan karena kekurangan ilmu. Makanya dikatakan oleh Imam Al-Ghazali, mengatakan di dalam kitabnya Ihya Ulumuddin, mengatakan ahli ilmu jauh lebih ditakuti syaitan daripada 1000 ahli ibadah tanpa ilmu. Kenapa demikian? Seperti yang kita katakan tadi, bahwasanya ketika masjid kosong, orang bersedih, orang ahli ibadah bersedih dan sebagainya. Padahal kalau kita memakai ilmu, maka sholat di rumah di saat wabah melanda sebuah negeri itu jauh lebih berpahala daripada sholat berjamaah di masjid. Kenapa? Di dalam kaidah fikih dikatakan darul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih. Di sana jelas dikatakan bahwasanya mencegah kerusakan itu jauh didahulukan dalam syariat daripada mencari yang namanya masalih, kebaikan. Maksudnya apa? Menghindari sebuah mudorot itu harus lebih diutamakan daripada sholat Jumat contohnya dan sebagainya. Akan mendapatkan lebih pahala daripada sholat berjamaah di masjid dan lain sebagainya. Ini coba kita bayangkan teman-teman, bahwasanya sholat di rumah saat wabah melanda itu puluhan kali lipat pahalanya, lebih besar daripada salat berjamaah di dalam masjid. Kenapa bisa seperti itu? Dalilnya mana? Ada orang yang mengatakan dalilnya mana? Antum sholat di rumah pahalanya lebih besar. Terus kemudian kita dicap kullu bid'atin dolal wa kullu dolalatin fin. Dalilnya itu banyak sekali teman-teman. Yang pertama, ya ayyuhalladzina amanu atii'ullah wa atii'ur rasul wa ulil amri minkum. Di sana di dalam surah An-Nisa surat keempat ayat ke-59 jelas-jelas dikatakan, hai orang-orang yang beriman, taatlah kepada Allah, taatlah kepada Rasul dan ulil amri kalian. Ulil amri itu yang mana? Pertama, yang di Indonesia adalah presiden. Kemudian kita yang ada di Jakarta di sini teman-teman, yaitulah Bapak Anies Baswedan. Beliau menghimbau kita untuk tidak sholat berjamaah di masjid. Harus dipatuhi. Kenapa? Itu merupakan kewajiban dari orang-orang yang beriman. Itu yang pertama, yaitu kita mendapatkan pahala taat kepada ulil amri. Kedua, ketika kita taat kepada ulil amri, kita akan mendapatkan pahala taat kepada Rasul. Ketika kita taat kepada Rasul, kita itu bagikan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa may yuti'ir rasul faqad ata'a Allah. Dan apa sih faedahnya kita taat kepada ulil amri? Dikatakan bahwasanya wa may yuti'illaha wa rasulahu fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada'i wassalihin wa hasuna ulaika rafiqa. Bahwasanya ketika kita taat kepada ulil amri, itu bagikan kita taat kepada Allah dan Rasulnya, dan kita akan dimasukkan kepada golongan fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allah minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada'i wassalihin. Kita akan bersama dengan nabi-nabi, kemudian wan nabiyyin wasiddiqin, orang-orang yang jujur, wassalihin wa hasuna ulaika rafiqah, dan itu merupakan teman-teman yang paling baik. Nah, itu begitu besar manfaatnya kita sholat di rumah. Kemudian selanjutnya kita akan diberikan pahala mati syahid oleh Allah Subhanahu wa taala. Lah, saya kan belum meninggal. Dinyatakan dalam hadis riwayat Muslim nomor 1994, dikatakan di sana bahwasanya siapa yang berada di dalam rumahnya di saat wabah itu melanda, maka dia itu bagikan kena syahid. Begitu besar manfaatnya teman-teman. Coba bayangkan teman-teman sholat berjamaah di masjid dengan sholat berjamaah di rumah. Saat wabah melanda, Anda akan mendapatkan pahala jauh lebih besar sholat berjamaah di
rumah. Tinggal Anda pilih, apakah Anda pengen bakwan atau Anda pengen yang mempunyai bakwan. Terserah kepada Anda. Dan yang terakhir, ketika Anda masih ngotot untuk sholat berjamaah di masjid saat wabah itu melanda, resikonya 3. Yang pertama, ketika Anda kena virus tersebut, jangan sekali-kali Anda ke rumah sakit pemerintah. Kenapa? Karena Anda udah membangkang kepada pemerintah. Yang kedua, ketika Anda terkena virus tersebut, Anda jangan menularkannya ke orang lain. Dan ketika Anda menularkannya ke orang lain, itu bagaikan Anda menzolimi orang lain. Kemudian yang ketiga, ketika Anda sudah mulai sekarat, jangan Anda minta tolong kepada orang lain. Karena Anda sendiri yang ngotot untuk mencari virus tersebut. Nah, di sana mungkin hanya itu teman-teman yang dapat kami sampaikan. Saya sedikit bahwasanya jauh lebih besar pahalanya kita sholat di rumah daripada sholat di masjid apabila wabah melanda di sebuah negeri. Mungkin hanya itu. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.